Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam berjumpa kembali dengan saya dalam acara Rehat Ruang Sehat. Ya, tentunya di ruangan ini akan menyediakan banyak beragam informasi seputar kesehatan ya, yang mudah-mudahan ya bisa diterima dimanapun Anda berada dan tentunya bermanfaat untuk kita semua tentunya untuk upaya kita mencapai kesehatan yang paripurna. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, dimanapun Anda berada, doa dari kami mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Tentunya yang saat ini sedang sakit segera diangkat penyakitnya ya. Dan tentunya yang sehat juga harus kontrol nih ya. Jangan sampai nanti ada apa-apa nih, maksudnya kena sakit juga. Oke. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas satu topik yang sangat-sangat menarik ya. Kenapa sangat menarik? Karena banyak sekali terjadi di sekitar kita ya. Bahkan sering terlewatkan karena kita tidak tahu ya. Ternyata ini loh, sering dianggap ini loh gitu. Dianggapnya biasa-biasa aja. Pengobatannya pun kadang-kadang cuma dikerok ya, misalnya. Dikerok tahu ya? Tahu lah gitu. Nah, itu yang membuat kita harus lebih mengerti ya. Kalau ada gejala begini, oh jangan disepelekan, harus segera ke dokter tentunya. Nah, saya akan membahas satu topik yang berjudul angin duduk. Nah, oke. Jadi bukan gajah duduk ya, tapi angin duduk. Oke. Kita tahu bahwa angin duduk itu adalah istilah ya, istilah orang awam yang sebetulnya kalau dalam bahasa kedokterannya adalah angina ya. Angina itu adalah nyeri dada. Nah, nyeri pada dada itu yang memang suatu kondisi ya yang muncul akibat adanya gangguan pasokan oksigen tentunya ya yang menuju ke daerah jantung. Gejala ini sangat khas ya pada dada ya dan juga mengganggu rasa timbulnya nyeri ya pada aktivitas sehari-hari, dan jika tidak ditangani dengan tepat dan tidak ditangani dengan cepat ya dia bisa berdampak fatal ya, bahkan bisa mengakibatkan kematian tentunya ya. Dan oleh karena itu kami di sini akan membahas dengan narasumber kita, Dr. Aditya Budi Prakoso, SPJP ya. Kafiha, waduh luar biasa. Atau saya biasa manggilnya Tuan Guru ya. Syekh Adit, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Syekh, ini kan banyak sekali yang orang bertanya nih ya. Jadi kita angkat tema dan topik ini itu berdasarkan permintaan. Bahas dong angin duduk gitu. Ya, Nah, oleh karena itu sering ya. Sering ya, tapi bukan gajah duduk ya. Angin duduk. Nah. Pertanyaannya, kalau angin duduk, kursinya sebesar apa? Loh, ya sebesar apa ya? Oke. Menarik banget ya. Jadi kenapa sih kok angin duduk ya, istilah awamnya itu angina ya, nyeri itu ya. Itu kenapa sih kok harus diwaspadai gitu. Sebenarnya kan, dan juga sering salah persepsi ya. Atau biasa aja, dikeringin juga hilang atau gimana, tiba-tiba udah sampai dibawa ke rumah sakit udah meninggal. Gimana nih Dr. Dit? Silakan Dok. Oke, topiknya sangat-sangat menarik dan paling banyak diminati karena banyak masyarakat yang membicarakan angin duduk. Angin duduk ya, oke. Terutama bila ada pengumuman di musola atau masjid telah meninggal dunia dengan angin duduk. Itu belum sempat duduk dia sudah meninggal biasanya. Gitu ya. Jadi yang dimaksud dengan angin duduk itu adalah suatu kondisi penyakit yang kalau diistilahkan di bahasa Indonesia namanya serangan jantung koroner. Serangan jantung koroner. Serangan jantung koroner, kalau di dalam istilah ilmu jantung dan pembuluh darah itu ada 3 macam. Ada yang STEMI, non-STEMI, dan unstable angina. Pokoknya 3 jenis serangan jantung koroner tersebut bisa menyebabkan kematian secara mendadak. Nah, ini berkembang di masyarakat, sering diistilahkan dengan namanya angin duduk. Saya kurang tahu bagaimana sejarahnya dulu, kenapa bisa dinamakan angin duduk. Kalau kira-kira mungkin karena kebanyakan waktu terkena serangan, ada beberapa pasien yang mengeluh seperti gejala masuk angin. Jadi badan serasa nggak enak, dadanya ampek, kayak penuh gitu, kayak asam lambung gitu. Terus biasanya minta dikerokin, terus nggak berapa lama ternyata meninggal. Mungkin belum sempat duduk, udah meninggal. Makanya angin duduk mungkin ya, seperti itu dalam perjalanan sejarahnya. Nah, kita harus waspada itu serangan jantung koroner. Bukannya, nah ini juga penting ya.
kadang masyarakat bertanya, apa kalau sakit jantung itu nggak boleh dikerokin toh, Dok? Boleh, sakit jantung boleh dikerokin, tapi yang nggak boleh dikerokin adalah kalau ada gejala muncul pertama kali, tapi tidak langsung dibawa ke rumah sakit atau ke unit gawat darurat terdekat, sehingga itu memperlama penanganan, sehingga mungkin efeknya akan lebih mematikan. Jadi saran saya kalau ada keluhan seperti masuk angin, dadanya ampek, keringat dingin, kadang disertai mual muntah, dan itu mendadak ya, tidak berkurang dengan istirahat sebentar, buruan segera dibawa ke rumah sakit terdekat untuk ditangani lebih lanjut. Siapa tahu itu merupakan serangan jantung koroner. Tadi ada kata-kata katanya boleh dikeroi ya? Boleh. Tapi sebenarnya ada yang nggak boleh, Dok. Apa? Kalau dikeroi bukan muhrimnya. Oh iya. Itu sudah pasti ya. Nggak boleh. Nggak boleh ya? Nggak boleh itu. Harus ditambah catatan loh ya? Ya, dilarang syariat ya. Oke. Ya, menarik sekali ya. Jadi sebenarnya kalau gejalanya, nah sekarang kita berbicara gejalanya nih, yang awam nih ya. Mungkin kan ada yang tadi disebutkan ada yang kayak seperti mah, Gejala yang beraneka ragam itu apa aja sih sebetulnya? Dari apa sampai apa gitu? Ya, sebenarnya gejala secara global adalah adanya nyeri dada seperti ditindih beban berat, kayak batu gitu, menempel di dada kayak ditindih gitu. Jadi seluruh dada, bukan cuman sengkring-sengkring atau nyerinya senit gitu, itu nggak terlalu khas ya. Jadi kalau dia serangan jantung koroner yang baru itu biasanya dia nyeri dada yang berat, kemudian lebih dari 15 menit, disertai keringat dingin, bajunya basah nih biasanya. Keringat dinginnya bukan cuman dirasakan, tapi memang keluar keringat dingin yang sampai bajunya basah. Kemudian ada mual, muntah, dan dia bila ada tetangganya atau mungkin temannya yang mengetahui itu, diberikan obat yang di bawah lidah, nitrat, dia akan berkurang sedikit. Nah, itu tanda yang khas untuk gejala angin duduk. Adapun kadang serangan jantung koroner ini seperti orang sakit lambung. Jadi karena nyeri ulu hati, tapi semuanya sama, disertai dengan keringat dingin sampai bajunya basah, mual muntah. Biasanya nggak cuma nyeri ulu hati aja, dia sesak ada sesak. Jadi dia tidak bisa. Kalau kita orang sakit lambung kan masih bisa ngobrol ya, masih bisa komunikasi dengan baik. Tapi kalau serangan jantung koroner yang gejalanya mirip sakit lambung itu dia nggak bisa komunikasi dengan baik karena saking sesaknya. Jadi mungkin itu gejalanya lebih berat. Ya. Jadi kalau seperti itu harus segera dibawa ke rumah sakit terdekat. Oke. Nah, kalau tadi berbicara tentang gejalanya ya, sebetulnya kalau sampai terjadinya tadi si angin duduk itu, faktor resikonya apa aja, Dok? Ya, jadi faktor risiko serangan jantung koroner atau angin duduk ini, yang pertama adalah adanya suatu hipertensi atau tekanan darah tinggi. Tekanan darah tinggi itu bila diukur 140/90 atau di atasnya. Jadi kadang ada orang nih, sebagian besar pasien saya pernah saya tanya, punya hipertensi atau tekanan darah tinggi ya, Pak, Bu? Nggak punya. Biasanya berapa? Cuman 150. Karena tanggapan awam yang namanya tekanan darah tinggi adalah 180 ke atas. Betul. Itu salah ya. Salah. Yang paling benar adalah tekanan darah tinggi itu 140/90 atau ke atas. Jadi 140 bawahnya 90 sudah termasuk darah tinggi. Kemudian yang kedua ada diabetes mellitus. Diabetes mellitus tentunya ada ukurannya, mungkin gula darah puasa lebih dari 126, gula darah 2 jam setelah makan lebih dari 180, dan HbA1c lebih dari 6,5%. Kemudian ada namanya dislipidemia atau kolesterol yang tinggi. Nah, itu kita lihat parameternya dari kolesterol LDL dan trigliserid. Kemudian ada lagi smoker. Nah, ini yang membuat serangan jantung koroner atau angin duduk ini bergeser usianya dari yang tadinya usia tua, sekarang lebih ke arah usia muda. Karena banyak anak muda sekarang memulai merokok usia dini. Ya, jadi itu yang paling banyak. Karena yang namanya nikotin itu bisa menyebabkan aterosklerosis. Aterosklerosis itu apa? Penebalan dari pembuluh darah di seluruh tubuh. Jadi plak-plak yang ada di situ akan gampang rupture atau pecah ketimbang yang tidak merokok.
Yang berikutnya adalah menopause kalau untuk wanita. Dan yang terakhir adalah family history. Family history itu artinya keturunan. Bapak ibunya ada yang pernah serangan jantung koroner di usia muda. Jadi kalau bapak ibunya serangan jantung koroner di usia tua, itu nggak termasuk. Di usia muda itu artinya laki-laki kena usia umurnya sekitar kurang dari 40 tahun, 40 tahun. wanita kurang dari 50 tahun. Gitu. Nah, ini juga penting sekali nih buat pemirsa ya tentunya ya. Langkah pertama, kira-kira apa yang harus dilakukan dan ada nggak sih ciri-ciri spesifiknya nih tentang angin duduk? Kan kadang-kadang tadi dikatakan untuk membedakannya mungkin ya ini kayak lambung atau bukan atau penyakit yang lain. Nah, kira-kira langkah pertamanya apa yang memastikan bahwa oh ini kayaknya angin duduk nih. Nah, dan harus dikasih ini nih misalnya gitu ya yang bisa dilakukan selama di rumah nih selain membawa ke rumah sakit tentunya ya. Kira-kira apa? Mungkin posisinya atau bagaimana dan sebagainya. Jadi yang paling penting adalah mengenali faktor risiko si individu tersebut. Jadi kalau kita sebagai keluarga atau sebagai teman, oh ini orangnya perokok, oh orang ini punya hipertensi, oh orang ini punya diabetes, ya kita sudah harus menaruh kecurigaan yang lebih ke orang tersebut. Kalau ada keluhan seperti yang saya sebutkan tadi, ada nyeri dada berat, seperti ditindih, durasinya lama, 15 menit, dan terus-menerus nggak cuma hilang timbul. Kadang ada pasien yang mengeluh, saya itu nyeri, kadang hilang, kadang timbul. Nah itu nggak spesifik. Kalau yang spesifik tuh kayak berat tapi terus-menerus, lebih dari 15 menit, keluar keringat dingin sampai baju basah, mual muntah, sesak napas. Nah itu sudah spesifik itu harus segera dibawa ke rumah sakit. Penanganan di rumah apa? Penanganan di rumah langsung dibawa ke rumah sakit. Jadi tidak ada penanganan khusus ini harus dikasih ini dulu. Takutnya dia akan memperlama golden period penanganan, karena itu harus ditangani sesegera mungkin. Jadi sesegera mungkin ya. Begitu kira-kira, wah ini kayaknya mirip-mirip angin duduk nih, udah langsung bawa aja ya. Biar nanti di assessment atau diperiksa oleh dokter yang menerima di IGD kan biasanya kan. Oke sekali. Nah nih berikutnya nih ya, kenapa ya kok bisa sampai orang itu meninggal gara-gara angin duduk. Nah meninggal nih. Nah, jadi kira-kira gimana tuh? Analoginya seperti ini. Jantung itu seperti kepalan tangan ya. Dia punya pembuluh darah namanya koroner, jumlahnya 3. Koroner kanan 1, yang kiri ada 2. Nah, si koroner ini tugasnya adalah memberi makan suplai oksigen ke otot jantung supaya dia bisa berdenyut. Semisal di sini ada yang tersumbat atau menyempit, berarti otot sini kan nggak dapat suplai dengan baik. Nah, bila mana dia terkena angin duduk, itu sumbatan total secara tiba-tiba, jadi nutup gitu. Jadi otot sini nggak dapat suplai secara mendadak, biasanya dia akan mengalami henti jantung. Nah, kalau sudah henti jantung, 2 kemungkinan. Bisa berdenyut lagi, atau tidak bisa berdenyut lagi. Alias sudah tidak tertolong. Jadi, itu yang membuat angin duduk itu sangat-sangat mematikan. Gitu, baik. Nah, berarti tadi dikatakan tidak ada ini ya, pengobatan khusus ya untuk di rumah ya, nggak ada ya. Berarti begitu ada gejala begini ya, berarti ya langsung aja dibawa ke IGD ya, fasilitas kesehatan ya. Apalagi punya faktor risiko yang banyak ya, harus segera ya. Berarti angin duduk itu bisa dikatakan bahwa dia adalah suatu serangan jantung gitu ya? Ya, serangan jantung koroner. Serangan jantung yang koroner ya. Oke. Nah baik dok, ini karena sudah banyak sekali informasi yang diberikan dan sangat bermanfaat buat kita semua tentunya ya. Ini kira-kira ada nggak nih tips-tips yang dari dokter Adit bisa berikan untuk pemirsa di rumah? Yang paling penting tips dan triknya untuk mencegah angin duduk adalah atau serangan jantung koroner. Yang pertama adalah primary prevention atau pencegahan primer. Pencegahan primer itu artinya apa? Seperti kita ini masih sehat, supaya tidak terkena faktor risiko angin duduk atau jantung koroner itu. Antara lain kalau kita belum punya hipertensi atau tidak punya hipertensi, ya jangan konsumsi garam berlebihan. Jangan konsumsi seperti penyedap masakan, MSG. Kalau konsumsi garam berlebihan itu maksudnya garam terus di Rekomendasinya adalah, rekomendasi harian untuk garam konsumsi harian adalah 5 gram per hari. Jadi kalau termasuk yang masak juga ya tadi ya. Ya, jadi kalau dia lebih berarti artinya kita berlebihan. Kemudian MSG. Nah, MSG ini penting karena saya pernah beberapa kali edukasi ke pasien, Bu jangan konsumsi micin berlebihan. Saya nggak konsumsi micin. Loh itu ada yang merek Mas, titik-titik, Roy, titik-titik. Nah, itu kan namanya MSG juga.
mereka pikir MSG itu yang tulisannya Ajino itu. Jadi semua yang penyedap masakan itu adalah kan namanya MSG kan monosodium, sodium kan garam artinya. Jadi kalau terlalu banyak juga kan menyebabkan hipertensi. Kemudian bila kita tidak ingin terkena diabetes, ya mungkin kita harus kurangi konsumsi gula, jangan minum harus manis. Ada pasien saya yang kalau minum harus manis dan ternyata gulanya terlalu high, nggak terdeteksi ke monitor ya. Jadi, nah untuk yang kolesterol ya seperti kita ketahui lah, ya, makanan gorengan, apalagi puasa begini, kurma itu sunnah, gorengan itu wajib. Nah itu yang salah. Balik ya. Nah itu atau gini, atau kurma oke, gorengan oke. Jangan juga ya. Jadi artinya ya kita konsumsi gorengan itu secukupnya. Boleh tapi tidak boleh berlebihan. Kadang ada orang yang sampai kalap gitu, satu piring habis sendiri, itu nggak boleh. Jadi gorengan, santan itu untuk menurunkan kolesterol. Kemudian yang merokok, berhentilah merokok. Karena sesungguhnya tanpa edukasi di TV seperti ini, rokok itu sudah ada edukasinya. Coba lihat di belakangnya kan, merokok dapat menyebabkan penyakit jantung. Tapi orang yang merokok akan terus menghisapnya sampai dia akan mencoba buktinya. Nah, jadi jangan sampai orang yang merokok itu harus berhenti sekarang juga, karena orang yang ada istilah seperti ini. Orang yang merokok itu seperti orang yang berjalan di pinggir rel. Jadi kadang kita nggak tahu kapan kereta lewat. Kalau dia beruntung, kereta itu nggak lewat-lewat, selamat sampai tua. Kadang kalau kita kurang beruntung, kereta akan lewat. Nah, makanya kita berjalan di trotoar saja, jangan di rel. Cari yang aman-aman aja ya. Cari yang aman-aman saja. Oke, baik Dr. Adit, atas kesempatannya nih, di sela-sela kesibukannya yang luar biasa tentunya. Sama-sama sibuk ya. Oke, ya, terima kasih Dr. Adit ya, mudah-mudahan bermanfaat ya buat pemirsa Rehat dimanapun berada. Dan tentunya pemirsa Rehat ya, tadi sudah banyak diterangkan bahwa ketika ya, kita menemukan gejala angin duduk ya atau serangan jantung koroner seperti tadi nyeri dada, terasa seperti tertekan yang hebat, kemudian ada rasa mual, muntah dan sebagainya, segeralah langsung dibawa ke pusat pelayanan kesehatan yang terdekat ya, karena nanti biar dokternya akan memeriksa apakah ini ada masalah dengan jantung atau tidak ya. Dan berikutnya tentunya sebaiknya adalah kita mencegah sebelum terjadi. Oleh karena itu, apalagi tadi sudah dijelaskan faktor risiko seperti hipertensi, ya, diabetes, merokok, kolesterol, ya, dan lain sebagainya sudah dijelaskan. Itu adalah penting kita kendalikan. Jangan lupa berolahraga, kurangi gorengan, kurangi yang manis-manis. Kalau manis buat kita nggak apa-apa. Maksudnya kita ini ya. Ya, secukupnya ya. Itu ya, yang manis-manis itu secukupnya, jangan berlebihan. Dan yang paling penting juga kelola stres untuk diri kita dan jangan lupa bahagia dan bersyukur. Terima kasih pemirsa Rehat. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.